無理だ。開いた。ああ、お待たせ。元からなんてないだろう。 Di awal film terlihat seorang wanita sedang melaporkan adiknya yang hilang terhadap salah satu detektif. Segala sesuatu sudah dia usahakan hingga lapor polisi. Tapi, tetap tidak ada hasil. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Hai, semua. Jumpa pertama kali dengan saya. Di channel ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul City Hunter. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi saya akan kembali ke cerita. Terlihat kedua jagoan kita, si mesum bernama Ryu, dan yang berkacamata bernama Mukimura. Mereka sedang mengejar seorang gadis. Gadis tersebut juga sedang dikejar oleh sekelompok orang. Hingga Ryo dan Mukimura harus terlibat baku hantam dengan gerombolan yang juga mengejar gadis tersebut. Gadis tersebut akhirnya berhasil dipojokkan oleh mereka berdua. Tetapi tiba-tiba, gadis tersebut mengeluarkan otot di wajahnya, seperti Hinata yang sedang mengaktifkan Byakugannya. Dia menjadi sangat lincah, dan berhasil lolos. Tapi dia menjatuhkan dua buah sorum, yang sepertinya sorum tersebutlah yang merubah gadis tersebut. Saat Ryu mau mengejarnya, dia dihentikan seorang wanita yang menodongkan pistol ke arahnya. Wanita tersebut bernama Seiko. Seiko mengejar mereka, dikarenakan Seiko mendapatkan laporan segala pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Saiko menanyai mereka berdua kenapa bisa berurusan dengan anggota Akutsu, dan memperingatkan mereka agar tidak banyak membuat masalah. Anggota polisi rekan Saiko menghampiri Mukimura dan dengan keras mengucapkan, jika memang sudah bukan anggota polisi, jangan menghalangi kerja kepolisian. Mereka mau dibawa ke kantor. Tapi Kaori yang sepertinya lebih memilih di pihak Mukimura. Kaori membebaskan mereka berdua. Berselang tak begitu lama, Ryu menghampiri Mukimura, dan memberikan Mukimura tumpangan untuk merayakan ulang tahun adik Mukimura. Di tengah obrolan mereka di dalam mobil, di sini kita tahu, gadis yang dikejar tadi bernama Kurumi, adik dari Makori. Makori adalah klan mereka yang dibawa oleh Indah, rekan mereka. Mukimura telah sampai ke tempat di mana adiknya yang bernama Kaori menunggu. Di momen ini, Mukimura mau berterus terang terhadap Kaori, bahwa saja, Kaori bukan anak kandung dari orang tua Mukimura, artinya mereka bukan saudara kandung. Sebelum Mukimura mengatakannya, dan tiba-tiba, entah kebetulan atau memang firasat buruk Ryu tepat. Ryu kembali lagi ke tempat Mukimura dan Kaori bertemu. Tapi semua sudah terlambat. Mukimura menerima beberapa kali tusukan oleh pria pengguna Yakugan tadi. Kaori hanya bisa terdiam menatap kejadian itu. Sebelum pergi, Mukimura memberi dua sorum yang dijatuhkan oleh Kurumi tadi kepada Ryu. Dan juga dia berpesan untuk selalu menjaga Kaori. Hal tersebut diketahui oleh Saiko dari rekaman CCTV. Seiko sedang mencoba menghubungi Ryu. Tapi Ryu mengalihkan panggilannya, karena sedang sibuk mencari Kaori. Kejadian seperti ini sudah terjadi berulang kali selama 4 bulan terakhir ini. Seseorang seperti kerasukan, dan tenaganya bertambah besar. Seperti dikarenakan karena obat atau sebuah virus. Jika hal itu benar, lantas siapa dalangnya dan apa tujuannya? Terlihat Kaori yang masih nampak sedih, dan sedang kebingungan. Seperti mencari seseorang di tengah-tengah keramaian. Kaori akhirnya menemukannya. Ryu lah yang sedang dicari Kaori. Kaori menarik Ryu dan memaksa Ryu untuk mencari pembunuh kakak Kaori, beserta alasan mengapa dia membunuh kakak Kaori. Demi menjaga keselamatan Kaori, Ryu menyuruh Kaori untuk melupakan masalah tersebut, pulang lalu pergi tidur. Keesokan harinya, Kaori datang ke tempat Ryu. Ryu nampak kesal akan kehadiran Kaori. Ryu akhirnya menceritakan kehidupan dia dan kakak Kaori jalani. Terlalu berbahaya. Kamu tidak pantas di sini, kata Ryu kepada Kaori. Kurumi yang sedang melewati sebuah lorong, dan memasuki sebuah tempat yang cukup sempit untuk sebuah kamar.
Terlihat Kurumi sedang membaca pesan yang sepertinya pesan tersebut cukup penting. Ryu yang sedang berjalan ke suatu tempat menyadari bahwa dia sedang diikuti Kaori. Dengan tampang serius, Ryu mengatakan kepada Kaori, "Jika kau bersikeras akan kutunjukkan duniaku yang sebenarnya." Dan yang terjadi. Ya, kelakuan pria mesum yang di luar nalar. Walaupun Kaori terlihat risih, tapi Kaori masih tetap mengikuti Ryu. Ryu pun akhirnya mengalah dan mengajak Kaori ikut dalam aksinya. Ryu dan Kaori mendatangi sebuah kasino salah satu mafia. Pemimpin mafia tersebut muncul. Karena sudah tua kita panggil saja kakek mafia. Dikarenakan kelakuan para anak buahnya yang tidak sopan terhadap Ryu Sueba, ajudan kakek tersebut memukulnya satu persatu. Dan kakek tersebut meminta maaf terhadap Ryu atas kejadian kemarin. Tapi kakek mafia mengelak bahwa bukan mereka dalang dari semua ini. Kakek mafia menunjukkan foto Kurumi dan bilang, dia juga sedang mencari Kurumi. Dikarenakan Kurumi adalah satu-satunya yang muncul dalam keadaan waras setelah menghilang. Kakek tersebut menyerahkan sisanya untuk diurus oleh Ryu. Dan memberikan informasi keberadaan mereka ada di Toyoko. Dan menyuruh Ryu untuk hati-hati. Karena yang dia hadapi, manusia yang tidak memiliki akal sehat. Sesampainya di Toyoko, Kaori menanyai sebagian orang tentang keberadaan Kurumi. Dan benar saja, Kurumi muncul. Dan Kaori langsung menghampirinya. Tapi berkat teman-temannya, Kurumi berhasil kabur. Dan terjadi kejar-kejaran. Kurumi jatuh pingsan. Saat terbangun dia sudah dibawa ke tempat Ryu. Kurumi berusaha untuk kabur. Karena itu Ryu bilang bahwa dia adalah orang suruhan kakaknya. Kakakmu sangat mencemaskanmu. Tetapi anehnya Kurumi bilang bahwa dia tidak mempunyai kakak. Dengan konyol Ryu menjawab, kakakmu wanita yang berpayudara indah. Kurumi tetap menyangkalnya. Ryu memperlihatkan sorum yang dijatuhkan Kurumi. Kurumi mencuri sorum itu bermaksud untuk melaporkan ke polisi. Karena Kurumi telah diculik dan disuntikkan sesuatu. Film berpindah ke suatu tempat. Tampak seorang pria mendapatkan hukuman atas kegagalannya. Mereka menyebut diri mereka pengikut Union. Film berpindah lagi ke apartemen Seiko. Di sini Seiko menjelaskan kepada Ryu bahwa sorum yang dibawanya cocok dengan semua korban, termasuk yang membunuh Mukimura. Sorum tersebut merangsang otak dan meningkatkan otot secara ekstrim, dan membuat agresif lalu setelah efeknya habis mereka akan mati. Debu malaikat, Ryu menyebutnya. Sorum yang digunakan saat perang. Tapi versi yang lebih sempurna. Dengan menghilangkan efek kematian. Maka ini akan menjadi senjata yang sangat mengerikan. Karena itu mereka berusaha menangkap Kurumi hidup-hidup. Sebelum pergi Ryu meninggalkan sebuah foto kepada Seiko. Jika melihat mereka berdua, hubungi saya. Seiko memberikan informasi yang lebih penting kepada Ryu. Bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi di Jepang. Dan pria yang mengamuk berhasil dibunuh oleh ayah Mukimura. Lalu anak dari pria tersebut diadopsi oleh ayah Mukimura. Yang berarti Kaori adalah anak dari pria itu. Dan tentang sorum ini telah diselidiki sendirian selama bertahun-tahun. Oleh Hideyuki Mukimura. Demi Ryu agar mau membantu dan mengikuti sebuah acara. Kaori dan Kurumi merayu Ryu dengan cara. 当たり前だろ狙われてんだ私のお願い事本当にコスプレして出るんだけど Mereka akhirnya mendatangi acara tersebut. Sebuah acara seperti cosplayer anime. だぞ浮かれすぎだそうだったお待たせですこれはないいいからねこ
もうダメだ、我慢しろ。かな。おしくみちゃん、じゃあ新人育成イベント企画、その他も Saat Kurumi ada di atas panggung, Ryu menyadari ada ancaman yang datang. Bergaya sang profesional. Inilah yang terjadi. 犯人12時の方向。 Tapi ancaman yang sebenarnya berada tepat di atas Kurumi. Seorang pria berusaha menembakkan obat bius ke arah Kurumi. Namun dengan sigap, jagoan mesum kita dapat menangkisnya walaupun terlihat konyol. Tapi Ryu berhasil menangkis semua peluru. Lalu Ryu menggendong Kurumi dan berusaha membawa kabur Kurumi. Tapi mereka dihadang oleh seorang wanita, Nona Mohori Dada Indah. Begitu Ryu menyebutnya. Dialah wanita yang menyewa Ryu dan Mukimura, yang mengaku kakak dari Kurumi. Dan Kurumi yang berlari bersama Kaori. Dihampiri Nona CEO bersama dengan anggota kepolisian. Kaori meminta pihak polisi untuk membawa dan menjaga Kurumi. Di tengah baku hantamnya Ryu dengan Nona Mohori Dada Indah, Ryu juga diserang dengan peluru bius. Bermaksud menolong, Kaori malah membuat Ryu tertembak. Yang dikarenakan, Ryu melindungi Kaori dari sasaran tembak. Si pria yang berada di atas menyuruh Nona Komori Dada Indah untuk mundur. Namun, Ryu kembali bangkit dan menghalangi Nona Komori Dada Indah. Ryu menanyakan keberadaan Kurumi kepada Kaori. Di sini kita tahu bahwa polisi yang tadi dan bersama CEO adalah pengkhianat. Dikarenakan Seiko tidak menemukan Kurumi di kepolisian, Nona Makori dibawa Seiko untuk menggali informasi darinya. Tapi di saat dalam perjalanan, leher Nona Makori tiba-tiba meledak, yang mengakibatkan Nona Makori tewas. Ditampilkan Kurumi dalam keadaan terikat. Di sana juga terlihat anggota polisi pengkhianat. Datang 2 orang membawa sekoper uang. Polisi korup itu mengambilnya lalu pergi. Tanpa dia sadari koper tersebut sudah ditanami sebuah bom. Dan Kurumi dibawa oleh 2 orang tadi. Seiko menghubungi Ryu untuk memberi kabar bahwa Nona Makori sudah tewas. Dan informasi yang Seiko dapat hanya kata Union. Di sini Kaori sangat terpuruk dan merasa bersalah. Dikarenakan luka tembak Ryu dan hilangnya Kurumi semua disebabkan oleh dia. Seakan ingin kembali memberi semangat kepada Kaori, Ryu memasangkan rompi anti peluru dan mempersiapkan persenjataan untuk pergi menghancurkan tempat persembunyian Union. Film berpindah di sebuah laboratorium. Ditampakkan Kurumi terbangun dari pingsannya dan dalam keadaan terikat di tempat tidur. Dan di sana terdapat CEO Lord. Merasa eksperimennya hampir berhasil. Dia mengucapkan terima kasih kepada ketua Union karena selama ini mau membiayai eksperimen selama ini. Tapi secara tiba-tiba Union menikam leher CEO dengan pisau bedah dan menewaskannya. Dan dengan kejamnya, ketua Union memerintahkan pasukannya untuk membantai semua ilmuwan yang berada di sana. Ternyata jagoan mesum kita sudah memasang pelacak ke tubuh Kurumi. Di tengah perjalanan kakek mafia menghubungi Ryu. Kakek mafia sudah memperoleh informasi tentang Union. Union sindikat yang berasal dari Amerika Tengah. Mereka menyusup ke pasar seluruh dunia. Union TOP. Perusahaan Lore adalah kedok dari perusahaan mereka yang berada di Jepang. Dan Ryu bersama Kaori langsung menuju ke sarang Union. Mereka memasuki terowongan bekas perang yang sudah kosong, hingga masuk ke sebuah lab. Di sana terdapat banyak mayat, termasuk mayat CEO Lore. Ryu dan Kaori sudah tiba di sarang musuh. Namun sialnya mereka sudah dikepung pasukan Union. Dan じゃあキャンセルし 「
Dengan kerennya Ryu dapat mengatasi pasukan Union. Hingga ketua Union datang. Dengan Kurumi sebagai sandranya. Dan tiba-tiba rekan dari Nona Mohori Dada Indah muncul. Pria itu sudah seperti monster. Dia telah menyuntikkan serum debu malaikat ke tubuhnya sendiri. Sementara Ryu bertarung dengan pria monster. Kaori berusaha menyelamatkan Kurumi. Kaori berhasil mengejar ketua Union. Tetapi dia terhalang dinding kaca tebal. Datanglah Ryu Saeba. Ryu menembaki terus-menerus kaca tersebut hingga dia bisa memecahkannya. Kurumi berhasil diselamatkan, dan ketua Union tewas di tangan Ryu. Di akhir film diperlihatkan Kaori mengunjungi makam kakaknya, dan menjadi rekan baru Ryu. Dan, tamat. Terima kasih bagi yang sudah mau menonton video saya ini. Saya minta maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan nama. Saya minta maaf. Saya masih proses belajar. Demi kemajuan dan perkembangan channel saya. Mohon bantuannya untuk like dan comments. Dan, sampai jumpa.